Hai, saya Nurdian Sadalijo, penulis buku Rumah di Tanah Rempah, dan kali ini saya akan membacakan petikan awal dari buku tersebut untuk bagian Sumatera dengan judul Bengkulu, Jejak Inggris dan Kelezatan Rempah Melayu. Saya membayangkan wajah lugu, sedikit dungu, Christopher Columbus yang mengklaim menemukan dunia baru. Perjalanan separuh bumi, ia tantang demi membuktikan sesuatu. Di hadapan raja, ratu, dan aristokrat gereja, ia mengaku menemukan Amerika. Ada segumpal biji cabai yang Columbus bawa pulang sebagai oleh-oleh bagi mereka yang mendanai petualangan panjang tersebut. Sayangnya, itu bukan rempah berharga yang sesungguhnya dicari. Tidakkah lebih tepat mengatakan Columbus tersasar? Ia gagal menemukan tanah yang menjadi tempat bagi tumbuhnya lada, kayu manis, pala, cengkih, jahe, dan rempah-rempah tropis lain yang menyemarakan pasar-pasar di Venesia atau London dengan beragam kisah fantasi. Kisah-kisah yang mungkin mengendap dari bisik-bisik pedagang Arab tentang negeri nan jauh di mana musim semi ada sepanjang masa dan taman surgawi dipenuhi pepohonan dengan berbagai buah yang ranum serta rempah yang harum. Rempah-rempah merekam kisah tentang penjelajahan melintasi hutan, gurun, samudra, dan benua hingga buas yang tak terkira dari manusia-manusia yang dianggap primitif dan hidup dengan monster dan peri. Itu ungkapan kasar yang pernah mereka lekatkan pada masyarakat yang berbeda, sekaligus diam-diam juga mereka kagumi. Ambisi terhadap rempah memicu segala upaya untuk menemukan dunia baru yang memberi iming-iming kenikmatan erotis dan kesejahteraan yang manis. Tetapi kegagalan Columbus yang tersamar itu meraih kesuksesannya sebab ia berhasil menajamkan sisi heroik orang-orang Eropa yang penakut menerjang laut. Ia hanyalah lugu, tapi tidak bodoh. Sebab siapa yang berani menyanggahnya, membual tentang penemuan Spanyol baru ketika tak ada orang yang segila lelaki itu untuk nekat mencari hal yang wujud asalnya pun tak ada yang tahu. Seperti apa pohon bercangkang kayu manis? Bagaimana asal muasal sebongkah pala yang memberi gurih terlampau nikmat? Di mana lada berada? Apakah cengkih turun dari langit? Mengapa jahe begitu ajaib menjalarkan hangat di badan? Tidakkah pelayaran epik itu semakin membuat penasaran hingga Portugis tak ingin pula ketinggalan? Adalah Vasco da Gama yang berhasil memutari Afrika, sebuah tanjung yang menjadi harapan, Cape of Good Hope, dan melintasi samudra. Harapannya terwujud. Ia tiba di Malabar, India, yang merupakan sumber rempah mahal dan penuh teka-teki. Lada hitam, the black gold, butiran-butiran beraroma tajam itulah yang membuat kalut Portugis untuk melakukan pembantaian di pusat perdagangan rempah itu serta mengklaim penguasaan Samudra Hindia yang sebelumnya telah diramaikan para pedagang Ethiopia, Jazirah Arab, Melayu, dan Tiongkok. Itu pun bukan sekedar urusan dagang, melainkan pula melahirkan perbudakan bersamaan dengan penyebaran agama. Sekelompok kulit putih Katolik yang tiba-tiba kehilangan orientasi iman ketika mereka berada di antara spiritualitas dan agama luhur yang berbeda. Kita pernah punya sejarah kelam hanya karena dianggap sesat, hanya karena berbeda. Spanyol dan Portugis terus bersaing melalui serangkaian pelayaran dan penguasaan. Persaingan keduanya kian meruncing dan terbawa hingga Vatikan. Paus Alexander ke-6 memberi kedaulatan yang membuat Spanyol punya hak atas daratan yang dikunjungi Columbus. Begitupun dengan Portugis pada penemuannya di Afrika Barat. Treaty of Tordesillas tahun 1494 membagi separuh dunia yang dibelah. Tetapi ambisi mereka terus menggurita. Keduanya memperluas penjelajahan
dan penjajahan hingga Portugis menguasai pusat perdagangan di pelabuhan Malaka sebagai jantung jual beli rempah di Asia. Portugis semakin dekat pada sumber rempah yang dileputi beragam misteri, cengkih, biji pala, dan fuli atau bunga pala yang paling dicari. Pada ekspedisi bertahun 1511, Antonio de Abreu membawa Portugis pada tonggak sejarah penting. Ekspedisi yang ia komandani menemukan rute jalur rempah yang dirahasiakan dan membawa Portugis akhirnya tiba di Kepulauan Rempah. Di kubu yang lain, penjelajahan Spanyol melintasi Amerika dan Pasifik pun berujung di kawasan yang sama, Maluku. Keduanya saling berebut kuasa dan pengaruh demi memperoleh rempah. Namun, menjelang berakhirnya abad ke-16, giliran para penjelajah Protestan yang mengibarkan kekuasaan di negeri-negeri rempah adalah kompeni Belanda dan Inggris yang datang merebut arena kuasa perdagangan lintas benua. Kedua negeri itu dibangun dari keuntungan dagang rempah. Inggris mendirikan kongsi dagang EIC yang memegang Royal Charter piagam kerajaan dari Ratu Elizabeth pertama tahun 1600. Disusul Belanda yang mendirikan VOC tahun 1602. Satu persatu, benteng-benteng Portugis dan Spanyol diambil alih. Untuk pertama kalinya, bisnis interkontinental berjalan dengan sistem yang tak hanya mempersoalkan kenikmatan atas untung rugi, tapi juga keistimewaan dengan pendekatan militeristik dan politik permukiman, kolonisasi. Tidak ada perang tanpa perdagangan, dan tidak ada perdagangan tanpa perang, ucap Gubernur Jenderal Hindia Jan Pietersen Koen terlampau sombong. VOC memiliki tentara dan diizinkan bernegosiasi dengan banyak negara dan kerajaan atas nama perdagangan. Profitnya ikut dipakai untuk membiayai perang demi memperluas kuasa. Kita mengenal sebutan company dari asal company yang merujuk pada orang-orang kulit putih bersenjata ketimbang ekspatriat perusahaan dagang. Pertempuran sengit antara Belanda dan Inggris terjadi di Maluku. Pembantaian Ambon tahun 1623 turut menyeret masyarakat setempat sebagai korban dari perselisihan dua dikdaya Eropa tersebut. Perjanjian Breda mengakhiri pertikaian tahun 1665 sampai 1667. Ibarat tukar guling kekuasaan, Inggris melepas klaim atas sumber rempah di Pulau Mungil bernama Run di Maluku. Sebagai gantinya adalah pemberian New Amsterdam yang belum memiliki potensi apa-apa. New Amsterdam kini adalah New York, kota yang dikenal sebagai yang terpadat dan dipenuhi gedung pencakar langit di Amerika Serikat. Sementara Run masih dianggap terpencil di Indonesia. Kisah serdadu kompeni Belanda dan Inggris tidak hanya terjadi di Kepulauan Rempah Maluku, tetapi juga daerah lain di Nusantara. Belanda tak cukup dengan mengkooptasi sumber rempah yang letaknya terlampau jauh dan berbahaya, melainkan pula rute perdagangan rempah itu sendiri yang berlokasi di pesisir utara Jawa. Tahun 1619, Kun membangun Imperium Asia Baru, sebuah kota pelabuhan yang pesona alamnya berpadu dengan kemewahan arsitektur yang menegaskan supremasi orang-orang kulit putih melalui beragam gedung pemerintahan, perkantoran, gereja, kanal, tram, jalur kereta api, serta gudang-gudang rempah. Orang-orang bergunjing keindahan The Queen of the East yang dibangun dari monopoli dagang rempah. Bahkan Batavia yang megah mensubsidi induknya di daratan Eropa. VOC menyatakan telah menguasai Jawa. Kompeni Inggris pernah menguasai Jawa di awal abad ke-19. Gubernur Letnan Thomas Stamford Raffles memimpin dalam rentang waktu 1811 sampai 1816. Ketika Napoleon kalah perang,
Inggris angkat kaki dan Belanda merebut wilayah jajahan kembali. Namun Inggris tak lantas menyerah. Mereka mencari wilayah alternatif lain di luar Maluku dan Jawa. Inggris mengincar Aceh di ujung Pulau Emas, tetapi mereka mendapatkan penolakan. Inggris pun memperoleh pesisir Sumatera Barat, kini Kota Padang, dan menjalin kekuatan untuk menghadang Belanda. Dan Inggris melangkah lebih jauh lagi dan melakukan investasi besar terhadap Bengkulu, kawasan pesisir yang berpadu dengan kesuburan Bukit Barisan. Bengkulu dekat dengan kebun-kebun rempah dan kopi di Lampung. Tentu saja, itu tidak terlalu jauh dari pelabuhan rempah di Selat Sunda. Banten dikenal sebagai kota paling strategis dan jalur utama perdagangan lada sejak Cornelius de Houtman berlayar ke Nusantara tahun 1596. Sayangnya, Inggris terusir dari Banten. Pelabuhan dan kerajaan itu berada di bawah naungan Belanda yang menggenapi kekuasaan di Jawa. Tapi kemudian, giliran imperialisme Inggris yang memegang kendali atas pesisir barat Sumatera.